teman-teman, hari ini bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Dan hari ini sebenarnya tadi aku baru saja belajar cara mengikat dasi. Ini dasinya terlalu bagus untuk menjadi bahan percobaan. Tapi sudah yalah, karena di sini kita akan membahas hari ini mengenai batang. Oke, kita akan bahas mulai dari struktur batang dan fungsi batang. Nah, struktur batang itu terdiri dari yang pertama adalah epidermis. Epidermis batang ini terdiri dari sel-sel yang tersusun rapat dan memiliki kutikula. Nah, kutikula pada epidermisnya ini berfungsi untuk melindungi tumbuhan serta memperlambat transpirasi atau penguapan. Kemudian kok gue dengar lupakan. 2, yaitu korteks. Nah, korteks pada batang ini terdiri dari sel-sel parenkima dan juga memiliki banyak ruang antar sel. Nah, koenkima dan sklerenkima pada korteks juga berfungsi untuk menyokong dan memperkuat batang. Oh iya, tadi kan aku langsung bilang koenkima dan sklerenkima. Tapi maksudnya itu, batang itu sebenarnya menggunakan atau menghasilkan atau memiliki koenkima dan sklerenkima yang berfungsi tadi untuk menyokong dan memperkuat batang. Nah, pada batang yang muda terdiri dari koenkima dan klorofil. Tapi pada batang yang tua, koenkimanya ini diganti dengan sklerenkima dan tidak lagi memiliki klorofil. Oke, kita langsung lanjut ke endodermis yang ketiga. Nah, endodermis pada batang ini tidak terlalu jelas dan menyatu dengan korteks. Kemudian 4, yaitu silinder pusat atau stele. Silinder pusat atau stele pada batang ini terdiri dari banyak sel-sel parenkima dan juga sel-sel pengangkut. Nah, terdiri juga dari berkas-berkas pengangkut pada silinder pusat atau stele ini. Oh iya, pada tumbuhan dikotil, berkas pengangkutnya ini terbentuk secara teratur atau biasanya itu berbentuk lingkaran. Kenapa? Karena pada silinder pusat dikotil ini terdiri dari kambium yang mampu membuat berkas-berkas pengangkutnya itu menjadi teratur. Tetapi berbeda dengan tumbuhan monokotil. Pada tumbuhan monokotil, berkas-berkas pengangkutnya itu tidak teratur atau bisa kita katakan dengan berantakan karena tidak memiliki kambium. Oke, kita langsung lanjut ke fungsi batang. Fungsi batang itu adalah yang terdiri dari 1, untuk menegakkan tumbuhan. Kemudian 2, untuk menghubungkan antara daun dan juga akar. Kemudian 3, sebagai tempat menyimpan cadangan makanan pada beberapa tumbuhan, seperti misalnya tebu dan sebagainya. Oh iya, pada batang tumbuhan ini terdiri dari buku dan ruas. Nah, ini dia contohnya. Buku itu adalah tempat melekatnya daun. Nah, bisa dilihat kan yang ini? Nah, sedangkan ruas itu adalah bagian di antara dua buku, yaitu yang ini. Tapi ini batangnya lebih kecil daripada daunnya ya. Soalnya kalau kita mencari batang yang lebih besar daripada daunnya, harus pakai gergaji. Dan saya tidak bisa menggunakan gergaji. Oke, teman-teman. Sepertinya kita akhiri sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai batang. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!